Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Arif. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang manfaat berorganisasi. Setiap kita pasti ingin lancar dalam berbicara, ingin lancar dalam berpublic speaking di depan siapapun dan berapapun banyak orang yang melihat kita. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan cara kita tekun berlatih. Setiap hari kita baca buku, setiap hari kita praktek. Nah, itu bisa kita dapatkan teman-teman. Tetapi ada cara yang bisa memaksimalkan latihan kita, yang bisa memaksimalkan skill public speaking kita, yaitu dengan cara bergabung di dalam suatu organisasi. Bebas mau organisasi apa aja, mau organisasi di sekolah seperti OSIS, ataupun di kampung, di desa seperti organisasi remaja masjid, ataupun karang taruna, atau bahkan komunitas yang lain. Boleh-boleh saja. Yang penting itu dapat menambah pengalaman kita dan bisa menambah ilmu public speaking kita. Kenapa teman-teman harus masuk organisasi? Karena organisasi ini teman-teman itu sangat berpengaruh. Karena di dalam organisasi itu kita akan bergabung dengan orang-orang yang pemikirannya tidak sama dengan kita. Kita tahu karakter teman kita, si A, si B, si C, si D, semua tahu kita. Karena kita sudah masuk ke dalam organisasi. Dan organisasi ini tempat mengasah ilmu public speaking paling dominan. Dan survei membuktikan bahwa rata-rata seseorang pembicara yang handal itu kebanyakan berawal dari organisasi. Dan saya juga sudah pernah melihat artikel ataupun melihat video-video orang-orang yang sudah profesional dalam berpublic speaking. Rata-rata mereka itu berawal dari organisasi. Kenapa bisa begitu? Karena organisasi itu bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Yang namanya organisasi teman-teman pasti punya visi dan misi, dan harus bisa bermanfaat untuk masyarakat dan banyak orang. Harus bisa mendatangkan manfaat. Kalau tidak bisa mendatangkan manfaat, maka tidak usah didirikan organisasi. Contoh, organisasi di desa misalkan, yang bernama organisasi remaja masjid. Nah, di dalam organisasi remaja masjid itu ada namanya ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota-anggota di bawahnya. Coba teman-teman perhatikan, kalau teman-teman masuk organisasi, teman-teman perhatikan saat pimpinannya atau ketuanya berbicara dalam memimpin sebuah rapat. Kalau setiap hari kita datang mendengarkan rapat dan mendengarkan ketua umumnya berbicara, kita pasti ingat sedikit demi sedikit. Dan itu adalah pengetahuan dan juga manfaat yang kita dapatkan di dalam organisasi yang kita ikuti. Karena kalau kita terus rutin dalam organisasi, insya Allah teman-teman, ilmu public speaking teman-teman yang awalnya kocar-kacir, yang awalnya masih grogi, gugup, itu bisa lancar dengan sendirinya kalau teman-teman mau mengambil keputusan untuk masuk ke dalam organisasi apapun. Bebas ya, organisasi apapun bebas, yang intinya bisa mendatangkan manfaat. Nah, yang teman-teman sukai.
entah remaja masjid atau karang taruna, boleh saja. Karena dari situ kita dapat menimba ilmu pengetahuan bermasyarakat secara sosial. Public speaking teman-teman, itu berawal dari diri kita sendiri. Ya. Ilmu pengetahuan tidak hanya kita dapatkan di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan, tapi ilmu pengetahuan yang terbesar kita dapatkan adalah dari sosial kita, dari pergaulan kita, dan dari masyarakat. Itu yang sangat berpengaruh teman-teman. Maka dari itu, teman-teman bergabunglah dengan organisasi yang teman-teman sukai untuk menambah wawasan dan untuk melatih public speaking teman-teman agar semakin bagus, agar semakin matang, agar semakin lebih baik ke depan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.